nih teman-teman nih, 10 Legendnya nggak ada yang sama. Nih gue suka nih, karena biasanya kan kita kan pasti melihat minimal satu kan yang sama. Minimal gitu. smokernya sama. Minimal smokernya atau inisiatornya, atau ya atau duelisnya. Ini gue suka, dua-duanya beda. Jadi permainan atau skema-skema dari kedua tim attack ataupun defense itu sama-sama beda atau enggak? Dengan perbedaan lineup agent ini. Jadi gue excited banget gue untuk melihat. Oh, dan sepertinya memang kayaknya ini sedikit cepat ya. Saya tuh biasa nggak menyangka kita akan langsung mulai secepat ini, dimana kita sudah mulai masuk nih Mal ke Pistoron, dan ini adalah line up Boombot, satu-satunya line up yang Jamalism Case tahu. Dimana line up Boombot untuk masuk ke arah Hookah dari Kadum. Dan sudah ada pengecekan shower dari Kongaret, tapi sepertinya tadi sebenarnya burungnya atau guiding light-nya tuh nggak connect. Cuma tetap karena adanya swing yang dilakukan oleh Loki atau Jiggle Pick lebih tepatnya dan ketahuan, dan udah masuk dari Kadum cepat, berhasil dapetin satu kill ke arah Daikyute alias Daikyut, dan Butterfly mengambil Poison Cloud-nya, bermain dengan shorty dari Red Naval dan akan langsung masuk dan berhasil diamankan killnya oleh Red Naval. Sudah ada Molotov atau Molly yang dilempar oleh Dylan untuk melakukan delay ke arah Yuho. Berganti lagi ke arah Shorty. Itu Shorty apa ya? Gue baru lihat skinnya tapi nggak apa-apa, salvox sedikit. Tapi plan tersebut mengarah ke arah Shower, dan Loki berhasil mendapatkan Kadum. Oke, plannya ke arah short, sorry, tapi ada wall memang ke depan Shower, dan right click demi right clicknya terlalu sakit. Dan Alone Fields berhasil dapetin Nakashi, tapi nice flash juga dari Kongaret berhasil menumbangkan Loki. Satu momen terakhir yaitu Red Naval berhasil di-delete, di double pick oleh Alone Fields dan juga Kongaret, dan Pistoron menjadi milik MITH dengan skema yang cukup baik menurut gua. Nah, itu sebenarnya agak unusual ya, wallnya di sana, plannya di default. Tapi menurut gue itu flash yang merubah keadaan banget sih. Itu flash kemenangan dari Kongaret. Karena dari flash itu dia bisa kontrol side-nya lagi. Karena sebenarnya dia udah hilang kontrol sama side kan tadi awalnya. Tapi dengan satu flash, satu utility dengan sangat efektif bisa memberikan side kembali untuk MITH. Dan 1-0 sekarang Pistoron mereka amankan. Dan ya ini bener-bener deja vu sama gue nge-case hari pertama Group Stage sih. Mapnya sama, timnya sama, agentnya 10-10-nya sama. Yang beda cuman tandeman gue aja. Waktu itu gue nge-case bersama Frost Misty. Dan ya round SOP sekarang akan coba dimainkan oleh MITH. Sudah ada guiding light yang masuk ke arah garden. Dan dicek kedua kali, double cross check verifikasi ganda ya. Dengan adanya Trailblazer. Tapi fault line bakal coba dipush sepertinya arah Bilong. Oh enggak, cuman kontrol orb terlebih dahulu dari Cerberus Esports. Dan lu lihat nih, arah-arah KB ini seringkali jadi bait yang berhasil tapi bakal dicek. Baitnya ternyata enggak, bait and switchnya enggak jalan dengan baik sepertinya. Karena emang ada kalah senjata juga, tapi Daikyut memenangkan duelnya atas Wannafly. Dan Spectre drop di arah depan teleporter. Masih ada spike yang bisa di-plan tentu. Dan udah banyak banget dari arah flank itu udah informasi yang berharga banget. Jadi tinggal nahan di arah shortnya Kadum. Tentu dia akan pakai Spectre, tapi di swing sama Akashi. Dia satu kill, di pocketnya masih ada orang. Apakah bakal dicek? Ada aftershock, dia harus pindah. Tapi Dylan dengan satu killnya karena Daikyut ganti jadi pistol. Tapi dia malah terkena timing menjadi 1 lawan 2 sekarang. Dan langsung ada finishing cepat dari Kongaret ke arah Kishi. 2-0 untuk MITH. Ya, menurut gua ikoron yang sangat baik tentunya dari Cerberus itu sendiri, di mana mereka menggunakan klasik-klasiknya berhasil menumbangkan 3 pemain dengan cukup signifikan menurut gua. Jadi MITH di sini baru suaranya nggak se-strong itu, nggak sekuat itu, dengan hanya ada 2 Spectre yang masih alive. Mungkin dari Made in Thailand akan menggunakan sheriff saja untuk melakukan bonus run, tapi ya kita juga nggak menutup kemungkinan dari MITH bisa aja untuk melakukan full bind. Jadi nggak ada bonus run lagi sebenarnya bisa digunakan. Tapi let's see, karena rupanya masih bermain dengan Stinger Sovereign. Sudah terlihat satu pemain, ada 2 pemain, tapi nice play dari Kadum bermain dengan klasik, berhasil dapetin ding dan berhasil di-trade oleh Kongaret. Ingat, ini adalah full buy dari Cerberus Esports, dan bakal coba checking terlebih dahulu dengan area Trailblazer, coba dilompatin dan melihat satu pemain di area defender spawn, ditutup area U-hole-nya, sudah melakukan wall ke area U-hole depan, dan ada satu kill dari Red Naval, dan Red Naval masuk ke area U-hole. Dia punya updraft, tapi gue nggak yakin updraft tersebut akan digunakan. Tapi ada sedikit spray spekulasi dari Daikyut, tapi sudah ada planting spike yang dilakukan juga. Bersembunyi di balik smoke di arah bench, masih ada satu pemain gunting-guntingan benchnya. Apakah akan dicek? Flash keluar, gak ada ngecek bench. Satu kill didapatkan, tapi Daikyut masih bisa dapetin track killnya. Dan ada Wannafly yang udah ready line up, enggak rupanya.
dia bermain dari arah shower dan diffuse-nya di stick dan nggak bisa lagi di cancel karena molly-nya sepertinya salah tadi dari The Land, dan WannaFly mendapatkan Daekyut yang artinya juga menjadi round kemenangan untuk Cerberus, dimana spike-nya terus di stick sama Cerberus. Dan ya sekali lagi kayaknya menurut gua molly-nya tuh nggak connect dan si WannaFly tuh nggak expect kalau tuh molly tuh miss tadi kalau gua nggak salah dia. Jadi dia anggap oh ini lah dia nggak bisa ngeplan tuh, lihat tuh molly-nya nyasarnya jauh, nggak ke arah spike. Geser ya. Gesernya Atau jauh mungkin banget. harusnya nge-play di tempat molly-nya tapi dia lupa gitu, tempat play-nya beda, yang nggak tahu lah ya. Tapi itu round by round yang mahal banget untuk Cerberus, padahal tadi MITH dia nggak sekuat itu main bonusnya, tapi stinger pembukaan dari Kadum menurut gua udah luar biasa. Sekali lagi Kadum pemain yang selalu berani untuk buang badan ke depan, dan bahkan tadi dia dapetin 1 kill dengan stinger. Masuk ke ronde keempat sekarang. Cerberus tentu akan bermain dengan ekonomi yang pas-pasan. Ada 3 light armor dan 1 specter di tangan Loki, dan akan approach pelan. Lu lihat posisi dari WannaFly jauh di belakang jagain flanknya, dan Daekyut cukup berani, ada orb yang diambil dan udah ketahuan. Daekyut akan coba melakukan kontak sepertinya. 16 HP, bakal ada swing kedua tapi miss the shot. All of the shot was miss dari Kishi dan langsung dipunish oleh Kongaret. Lu nggak bisa coy miss shot selama itu di hadapan MITH, di hadapan Thailand tuh nggak bisa coy, pasti kepanish. Dan sekarang 3 pemain stack di arah A-side-nya coba dimajuin. Ini adalah pelarian yang mantap sekali, ada Seekers juga plus Team Beacon. Langsung coba masuk lewat arah short, ada Gravity Well coba mendelay, slow orb juga keluar. Nah, sepertinya side-nya diberikan, bakal coba bermain lebih defensif. Ada wall default juga yang akan didirikan, planting. Oh, ada Nova Pult. Ternyata shock dartnya gak kena begitu banyak. Masih ada dia cari red level, tapi Loki berarti mendapatkan Dylan gitu saja. Menjadi 4 melawan 4 sekarang. Bermain di balik wall, bakal coba dipecahin tapi di swing. Terlalu berani swing dari Kadum, terlalu membuang badannya, membuang nyawa. Cosmic Divide sekarang dibuka, tapi ada 2 kill cepat dari MITH. Bakal coba dibalikin, tapi masih ada line up Snakebite dari WannaFly. Dan itu udah menjadi round yang sangat mudah untuk MITH. Wah, memang terlihat struggle dari MITH, gimana 2 pemainnya cepat dihilangkan begitu saja oleh pemain-pemain dari Cerberus. Tapi ketika spike terpasang, ketika melakukan post plan itu begitu kuat. Snakebite dibuka, Lone Fierce dapetin 1 kill sebelum Cosmic Divide dibuka. Bahkan Kongaret juga sama, terkena Snakebite die dari Daekyut dan berhasil terkena flash di tangan Kongaret. Harus hilang juga posisi dari Loki, dan 1-3. Cerberus Esports harus melakukan eco karena itu harusnya menjadi force buy kalau gue tidak salah, karena masih ada Vandal juga yang dipegang oleh Cerberus Esports. Dan yap betul, sekarang harus melakukan eco dari Cerberus Esports. Tapi memang di sini sudah ada 1 force yang dikeluarkan, tapi Patience yang begitu sakit dari Kishi. Konek ke arah Kishi maksud gua, dimana Kishi harus dipaksa mundur mundurnya. Dan Kongaret masih akan standby di arah Fontaine bertiga, dan akan coba untuk mencari timing melakukan flash, mungkin karena di arah Bilongnya masih terus dijaga oleh Daekyut dengan tour de force yang baru nembak sekali kalau gue tidak salah. Yap betul, karena pelurunya masih 4. Dan tapi sepertinya Made in Thailand nggak mau mengambil gambling itu, memberikan call untuk mengisi area hookah saja, karena dari Kongaret kayak serasa tahu, kayak masih feeling kalau ini Daekyutnya tuh masih standby di arah Garden Bilong, dan flashnya beneran connect, dan Kishi tentu harus tumbang karena mendaranya udah low. Showstopper dia mencari posisi dari Daekyut, di manakah dia berada, dan sepertinya bakal coba ditembak ke arah Garden tapi nggak connect ke arah siapapun. Spike sudah berhasil dipasang, dan ingat masih ada Daekyut di arah Garden dengan tour de force-nya. Dan kalau kita perhatikan juga pemain-pemain dari MITH gak ada yang post plan open untuk memberikan angle dari arah Garden. Dan Red Devil coba untuk melakukan retake dari arah elbow, coba untuk mencuri 1-2 pemain dari MITH, tapi bisa atau tidak. Dan sudah ada recon dekat yang dilakukan kali ini oleh Akashi, tapi berhasil dihancurkan recon tersebut, dan akan ada gunting-guntingan. Dan siapapun yang first contact akan langsung di swing, tapi Kadum berhasil dapetin 1 kill. Akashi mau mendapetin target, tapi di sini ada Lone Fierce bersama dengan Kongaret. Ini benar gua perfectly done. Post plan dari MITH begitu baik, gak ada celah sama sekali itu menurut gua bagi Cerberus untuk bisa melakukan retake tersebut dengan senjata yang seadanya. Lu lihat boy, Kongaret 9 kill dan 1 dead. Lagi-lagi yang gue suka dari MITH adalah mereka nggak ragu untuk pakai 2 ultimate ngelawan eco roundnya Cerberus.
Kayak ya udah kita menangin round aja, nggak usah peduli musuhnya mau eco mau buy gitu kan. Dua ultimate digunakan, itu orbital strike dan juga showstopper. Mereka dapat side dan mainnya juga respect banget, nggak pengen overpick segala macem. Mereka bener-bener play for win kali ini. 4-1 masuk ke ronde ke-6. Kok ngaret ya, emang salah satu pemain yang paling diandalkan di tim ini dan selalu bermain berani. Dia bakal coba ngecek shower dengan Trailblazer, bakal melihat satu pemain di arah side-nya sebagai bait pertama dan akan bermain dengan Breach juga, tapi seperti akan ada fault line Gravity Well combo yang tidak mengenai ke arah siapapun. Resource yang lumayan mahal diinvestasikan tanpa mendapat hasil yang diinginkan, dan di arah shortnya juga udah ada Red Neville yang berjaga, tapi lu lihat betapa disiplinnya para pemain MITH untuk rotate-nya dengan sabar, dengan pelan. Mereka nggak mau ngambil chance, tapi ternyata Wannafly sedikit bandel dan langsung dihajar begitu saja kepalanya dengan sebuah operator di tangan Red Neville. Di arah Hookah sudah satu pemain yang terkena tag, tapi langsung lari dari arah long. Akan ada Hunter Fury dan Daikut akan coba memanfaatkan momentum tersebut. Akashi mendapatkan 2 kill dengan Hunter Fury. Masih ada refrag memang dari Dalen, tapi tersisa 2 pemain saja, dan Akashi bermain dari elbow sekarang setelah mendapatkan 2 kill. Hunter Fury-nya 25 detik tersisa, tidak banyak waktu yang dimiliki oleh Made in Thailand. Akan coba melakukan planting, tapi Rolling Thunder, Kadum with the flick, terkena Rolling Thunder. Plantingnya coba dipaksa, tapi Dalen juga dapat satu. My god, Dalen dapat yang ketiga. How? 1 lawan 2 sekarang. Rolling Thundernya berarti tidak apa-apa. Gak berarti apa-apa Rolling Thundernya. Oh my god, itu 2 lawan 5 kan? 2 lawan... Iya, 2 lawan 5, Rolling Thunder nyala. Tapi yaudah, ini flick pertama dari Kadung sih. Wah, itu Hawken sih. Gimana caranya Dylan bisa dapetin 2 kill? Dia Ketika kena efek Rolling Thunder, dapat 1. Masih oke lah, kayak banyak banget gitu kan case-case dimana lu kena Rolling Thunder dan Dylan bisa dapetin Red Neville bersama dengan Loki. Red Neville sama siapa tadi satu lagi gua lupa. Tapi wah, ini gak make sense sih menurut gua sih. Gimana caranya itu Dylan bisa dapetin 2 kill secara Dylan full senyum, boy. Signifikan dia tuh, Dylan tuh full senyum. Aku dapat 2 kill setelah kena Rolling Thunder. Aku suka gempa. Ayo dong Rolling Thunder aku lagi dong, kayak gitu kan. Dan ya, let's move on. Kita akan lihat eksekusi timeout nanti dari Cerberus tentunya ketika full buy, tapi kok ngaret? Berhasil mendapatkan 1 kill through the smoke yang sangat baik ke arah Loki. Dan coba untuk dicari Red Neville, kelihatan ada di arah short. Gua nggak tahu kena apa enggak itu dari Trailblazer-nya. Dan berhasil ditumbangkan juga di tangan Kadum. Dan Wannafly akan berjaga flank, ready headhunter. Tapi apa daya, Vandal masih supremasi. Tapi Kishi membuktikan bahwa Sheriff juga begitu kuat dan mengamankan sebuah Vandal. Tapi apa daya, 2 lawan 4. Ini bedanya 2 lawan 4-nya Cerberus adalah mereka harus retake, bukan harus post plan. Kalau post plan tuh kan lu tinggal nunggu mereka yang datangin lu, tapi ini lu yang harus mencari di manakah mereka berada. Jadi Kadum berhasil dapetin Kishi, tapi ada threat kill. Kadum berhasil dapetin Akashi, tapi ada threat kill dari Kishi yang berhasil mendapatkan kill juga. Tapi masalahnya adalah ya di sini mungkin dari Kishi hanya ingin memberikan economical damage saja, mengumpulkan ultimate orb, mencari pundi-pundi uang di kanan dari satu pemain, dan nice flick dari Kishi. Berhasil menumbangkan Kadum, tapi Dylan berhasil dapetin threat kill-nya dan menjadi kemenangan lagi tentunya untuk MITH. Made in Thailand looking strong di first half kita, dimana 6-1, 5 angka perbedaannya. Dan round ini akan jadi round penentuan apakah MITH benar-benar akan melesat jauh di sana atau Cerberus mulai bisa memecahkan kebuntuan mereka. Ini udah semenjak round tadi ya, itu round yang udah hampir pasti menang untuk Cerberus dan mereka nggak dapet. Menurut gua ini udah agak bener-bener gak baik sih untuk Cerberus. Mereka harus build up lagi momentumnya, harus mulai dari awal lagi. Ketinggalan 5 angka sekarang. Dan di sisi sebaliknya dari Made in Thailand bener-bener lagi tajam-tajamnya. Dalen yang ya dia controller biasanya cuma bisa nahan side, support teman-temannya aja, sekarang udah ikut-ikutan menyala. Dan Kishi coba menang di arah Garden, berhasil mendapatkan Kongaret, bermain begitu kering tanpa adanya flash dan langsung dipunish oleh Kishi. Masih ada resurrection tapi jadi pemain yang sangat berbahayanya masih bisa dikasih nyawa sekali lagi. Pertanyaannya sekarang, apakah akan benar dilakukan mereka commit untuk resurrection?
Karena sebenarnya ada 3 ultimate ready dari MITH, tapi sepertinya Kishi begitu bandel dan langsung ada showstopper, dikasih ultimate yang kesekian dan langsung dikontrol arah longnya untuk memberikan resurrection terhadap Kongaret. Bermain menjadi 5 lot 4, mejanya dibalikin, the table has been turned. Dan sekarang mereka punya keunggulan jumlah dari Made in Thailand. Coba untuk bermain ke arah A-side dan ada Seekers juga. Udah kelihatan. Ini mereka tinggal waktunya nentuin, tinggal pilih ke arah side yang mana. Tapi Red Neval berjaga dengan operator di arah side. Kena flash, nice flash. Itu flash yang menyelamatkan semuanya. Slow orb juga keluar. Viper Speed akan membuktikan bahwa MITH nggak pernah sayang pakai ultimate. Udah banyak banget dia pakai ultimate, 4 ultimate bahkan. Tersisa orbital strike untuk post lane. Dan di arah belakang Dalen harus tumbang tangan Loki. Dan Kadum bermain dari arah shower, terkena di tag oleh Trademark, tapi dia tetap bisa dapetin kill karena Red Neval. 4 lawan 3 sekarang. Masih coba bermain di dalam smoke dari Kadum. Ini orang pasti maju sih. Oke, kena through the smoke. Ini menjadi cukup doable, tapi ternyata masih ada Lone Field di arah pocket yang begitu kuat menahan para pemain Cerberus untuk tidak masuk ke dalam Viper Speed-nya. Dan ini udah beres sih. Ini udah nggak mungkin bisa di retake lagi. Daikyu coba turun ke belakang untuk save operator. Dia bakal ketemu sama Kongaret. Kongaret mati yang kedua kali. Tapi kabar baik untuk Cerberus hanyalah operator yang bisa di save di tangan Daikyu. Ya, ini menurut gue eksekusi yang begitu baik ya dari MITH, dari Kadum yang berhasil dapetin opening kill, balasan lebih tepatnya ke arah Cerberus di arah Bilo berhasil dapetin kill, buka showstopper, coba memastikan garden ini bersih. Jadi ketika restoration digunakan tuh gak ada yang bisa nge-trade kill atau nge-deny restoration tersebut, dan itu dilakukan. Dan bahkan Kadum jika terkena trademark, dia masih stay calm, masih tenang, ketenangan dilakukan. Dan menurut gue tadi swing dari Akashi yang nggak pas. Ketika dia tahu ada Lone Fields di arah memberikan pressure sih ke arah Cerberus, di mana mereka yang udah ketinggalan, dikasih time out, mereka lagi nggak step up, dikasih time out, mereka langsung kayak mungkin bisa jadi ini akan overthinking sih bagi Cerberus Esports, di mana time out ini tentu saja akan terlihat mengerikan, akan diwas-was oleh pemain-pemain Cerberus Esports karena kita tidak tahu eksekusi seperti apa yang akan dilakukan oleh MITH, dan gamble yang diambil oleh Cerberus Esports untuk mengisi 3 pemain di arah B ini sepertinya sedikit sulit bagi Cerberus, meskipun sudah ada yang melakukan rotasi dari Akashi. Dan ini adalah force buy sekali lagi, 2 Spectre 1 Guardian dari Cerberus Esports. Kalau mereka kalah di sini 9-1 tuh bisa banget didapetin sama MITH. Dan sudah ada Oldron yang dikeluarkan, Stars juga sudah di setup, ditutup dulu showernya biar nggak ada yang bisa nge-push secara cepat secara leluasa. Dan sudah melihat satu pemainnya itu Wanna-Fly di arah jungle dan di lane, tapi Kishi mendapatkan 1 kill ke arah Kadum. Gak ada trade kill yang terjadi. Kadum gak expect, tapi Loki harus mundur. Dia terkena snake bite, ada orbital strike, trade demi trade yang berjalan, dan Kongaret tahu-tahu ada di belakang. Bagaimana bisa? Itu Kongaret kenapa bisa tahu-tahu ada di backside, nyelip, ngelewatin Akashi, dapetin free kill, padahal darah dia 19. Dan retake situation sekarang bagi Cerberus Esports. Apakah operator ini bisa menjadi pembeda untuk menjadikan kemenangan bagi Cerberus Esports? Dikasih one way smoke, one way cloudburst, dikasih wallbang mantap, flash keluar, tentu connect, tentu di swing, tapi masih ada cloudburstnya. Oke, pelurunya habis, tapi nggak masalah karena Red Neval masih sibuk ngurusin Lone Fields yang dapetin kill ke arah Daikyu, dan masih berkesempatan dari Kongaret untuk switch ke arah klasik dan dapetin kill 8-1. Ini benar-benar berbahaya bagi Cerberus. Itu adalah force buy dan artinya juga ini adalah round eco bagi Cerberus Esports. Boy, itu udah, ini kayak Kongaret emang yang punya bind sih. Dia main kayak bebas banget gitu. Dan Cerberus setupnya kebaca sih yang tadi di arah Kabi. Ketika ada pemain yang ngepick di arah shortnya, dia langsung kasih snake bite ke arah Kabi karena ya pasti diisi arah Kabinya. Dan dia coba pindah repositioning, udah ditungguin juga. Jadi Cerberus setup defense-nya kebaca banget. Ini Made in Thailand udah leluasa banget. Mereka tahu spot mana yang bisa di abuse, spot mana yang harus mereka kasih. Dan sekali lagi Kongaret akan melakukan anti push karena benar saja Daikyu akan melakukan push dan ngecek kanan, tapi sudah sampai kanan doang.
Gak dilanjutin ternyata. Dan Kongaret yang gemes sekarang. Dia bakal pindah dari spotnya tersebut. Kadum selalu main di arah Hookah sih. Harusnya dari Cerberus udah bisa ngebaca kebiasaan Kadum yang selalu lempar bumbut di awal. Nanti dia tinggalin dulu terus baru ngisi Hookahnya pelan-pelan. Tapi regroup ke area short sekarang. It's all on Daycute. Harus bisa step up dengan dapat 1 atau mungkin 2 kill. Dan dia juga masih ada rendezvous untuk repositioning. Tapi belum ada informasi. Belum ada sound cue yang bahkan terbuat oleh Made in Thailand Trailblazer. Dan ini dia timing eksekusinya, langsung rendezvous mundur dari tempat tersebut. Ada Spotlight coba menahan, tapi setup Toxic Screen dan juga wall. Ada Shock Dart juga tapi dicuekin. Kadum nge-swing. Ini dia pemain yang selalu ngelempar badan dan bahkan mendapatkan 2 kill ke arah Daikit dan juga Akashi. Ada pemain ketiga yang nge-swing Red Neville. Terlalu polos dan Kadum dengan flicknya sekali lagi bisa mendapatkan korban. 3 pemain, 4 bahkan dari Cerberus harus bertekuk lutut. Dan yang kelima juga dibuat sama Alone Fields untuk langsung tidak berdaya. 1-9. Lu lihat betapa bebasnya Made in Thailand bermain di map ini. Kadum ini udah, ini dia buang badan bukan buat mati, Bay. Buang badan untuk bunuh 3 dart. Look at that flick. Itu adalah wall yang sudah dipersiapkan dari MITH untuk ngasih Kadum jalan. Bener, karena lu nggak mungkin itu kecelakaan mistik tuh udah nggak mungkin, karena wall di AC tuh nggak sesulit itu. Lu cuma tinggal pasang aja udah, tuh nggak perlu lu kasih lintang barat 363 derajat tuh nggak perlu tuh ya. Lu tinggal langsung pasang aja. Cuman ya tadi dari Alone Fields dia bisa kasih wall tersebut untuk Kadum lewat, dan itu nggak di-expect sama pemain-pemain Cerberus. Dan ya artinya kepanis 3 pemain secara cepat. Dan tadi barusan Kongaret harus terdelete di tangan Daycute dan menjadi 5-8-4. Resurrection masih perlu 2 ultimate orb lagi yang menurut gua nggak akan digunakan di round ini karena masih terlalu sulit. Tidak mungkin untuk bisa nge-secure 2 orb sekaligus, bahkan terutama yang di arah Bilong. Ini tentu saja nggak mungkin bisa diambil lagi dari Alone Fields. Dan showernya udah dikontrol oleh pemain-pemain dari Cerberus Esports dan akan coba naik ke atas truk. Dan sudah ketahuan di tangan Kadum akan langsung Satchel. Lu lihat, ini Satchel tanpa ragu, tapi dia berhasil terpanis di tangan Akashi. Terlalu berani pergerakan yang dilakukan, tapi wall juga sudah dibangun. Tapi lu lihat Alone Fields, flick yang begitu mematikan. Molly dilempar dulu, coba ngecek bersih karena triple boxnya, tapi One of Light juga berhasil dapetin flanknya karena Loki. Wallnya dibangunnya untuk menutupi Yoho dan coba untuk dibantu swing, tapi sayangnya di lane berhasil ditumpahkan di tangan Akashi dan langsung mundur, langsung cabut. Ini kalau seandainya Alone Fields tadi bisa ngeplan di arah Asset, dia bisa melakukan resurrection karena habis dia ngeplan dia akan punya resurrectionnya. Dan Red Devil dia nggak expect bahwa Alone Fields sudah masuk dan berhasil terbaris begitu saja. Spike sudah berhasil dipasang, ada Rolling Thunder, tapi Alone Fields bisa repositioning. Hunter's Fury keluar, gak connect ke arah siapapun. Snake Bite dilempar juga, Snake Bite kedua juga sudah dilempar dan akan melakukan rotasi. Tapi sayangnya Kishi harus tumbar tangan Snake Bite dari One of Light. Recon keluar coba untuk checking ke arah elbow, tapi Alone Fields sudah cabut. Alone Fields sudah ada di arah Bilong. Ini akan menjadi retake yang sangat sulit bagi Akashi. Sekali lagi 3 lawan 5 sekarang berhasil dibalikan keadaan ini menjadi 2 melawan 1 dari MITH. Dan Akashi pun overthinking, dia coba ngecek arah Hookah tapi ternyata tidak di Hookah. Waktu udah nggak banyak lagi dan Alone Fields sudah mulai 1 pemain yaitu Akashi, tapi tentu saja nggak ada lagi waktu bagi Cerberus bisa melakukan retake ataupun defuse. Dan 10-1 MITH bermain secara flawless. Ini purely individual step up yang dilakukan. Itu udah crumbling sih dari Cerberus ketika Rolling Thunder-nya udah dibuka, Hunter Fury juga dibuka, kayak nggak ada komunikasi di antara mereka. Mereka juga mungkin nggak expect kalau udah ngeplannya udah cepet itu gitu. Jadi mungkin ekspektasi mereka Rolling Thunder bisa nge-cancel, Hunter Fury-nya bisa nge-cancel lagi plannya, tapi ternyata nggak ada impact dari kedua ultimate yang dilakukan. Dan sekarang last round in the half ada Judge tangan Red Neville. Lu bisa bayangin posisi Red Neville ketika ngerasa nembak udah nggak kena, akhirnya yang dibeli adalah Judge. Ya meskipun masih ada Bad Storm yang bisa dimainkan ya, karena ini last round in the half juga, jadi pakai aja semua yang mereka punya. Tapi lu bisa lihat Made in Thailand
Gak ada kesulitan untuk nge-abuse satu pun spot. Satu round yang dimenangkan sama Cerberus hanyalah bonus round bagi Made in Thailand. Dan ini pertanda buruk banget. Di sisi lain Loki sudah menyusuri arah shower dan coba berjalan dari arah shortnya. Ini informasi yang udah mahal banget. Jadi B-side yang kemungkinan besar akan coba di hit. Mereka akan berkumpul di area B-side, tapi Loki akan dijagain sama WannaFly yang berjaga flank. Kadum sudah membuka galon besar di tangan kanannya. Masih ada 2 satchel, tapi dia bakal cek dekat terlebih dahulu. Cute berhasil menumbangkan Kadum, dan dia sebenarnya ketek banyak dari showstopper, tapi belum tumbang. Ada resurrection lagi, tapi oh my god, red level bahkan gak sempet klik kirim. Dan masih ada Cute dan Kish yang menahan Cute dengan 3 killnya, menahan dia rasa dengan 18 HP yang akhirnya kena trade sama Kongaret. Tapi WannaFly juga datang mendapatkan Akashi begitu saja. Ada hold yang lumayan baik, tapi belum cukup karena masih ada resurrection tadi di tangan Olonfield. 1 melawan 2, Viper Speed pula. Sumpah ini Made in Thailand ulti mulu boy. 1 lawan 1 Loki berhasil menembus Viper Speed. Viper diturunin, tapi ternyata agak nge-whiff dari Kongaret. Gak masalah, masih bisa mendapatkan Loki begitu saja. Bermain pintar dari Kongaret. Dan 1-11. Lu bisa ngelihat betapa bedanya penggunaan ultimate dari kedua tim. Wah ini gila, Loneville sih dapat banget. Ingat tuh, ini nggak cuma Kadum atau Kongaret yang step up. Loneville dia beberapa kali ngebalikin posisi jumlah pemain mal, di mana yang tadinya dia kalah bisa dibalikin. Sama kayak Force Bay yang dilakukan oleh Cerberus yang dapetin 2 kill awal, tapi ya dari Loneville dia bisa dapetin 2 kill. Jadi kayak benar-benar bisa dibalikin pemain-pemainnya sama Loneville. Dan lu lihat tuh 15, 12. Gak jauh berbeda dari Loneville, benar-benar banyak banget nyelamatin kedudukan jumlah pemain dari MITH yang tadinya nggak unggul, bisa dibalikan keadaannya begitu saja oleh Loneville. Dan 1-11, pistol yang sangat menentukan, pistol yang sangat signifikan perbedaannya. Dan Cerberus wajib untuk memenangkan pistol ini. Ini udah kudu wajib, mesti harus 4 tuh. Apalagi tuh ya. Ini benar-benar Hukumnya udah harus. fardu ini, hukumnya fardu. Fardu nih, hukumnya fardu, hukumnya Ini untuk wajib. menang nih, wajib pokoknya untuk Cerberus menangin pistol round. Tapi ya lu ngerasa gak sih dari tadi Made in Thailand ketika mereka butuh ulti tuh ada gitu. Iya. Ketika butuh ulti tuh ada gitu. Itu Aduh, kalau gua nggak salah entry-nya mati nih. Oh, ada resurrection. Aduh, orangnya nggak banyak nih, kalau orang lagi pengen post plan. Ada Viper Speed. Aduh, Kadum lagi pengen entry nih loh. Kok punya showstopper? Lagi rotate nih loh, ada Seekers. Jadi apa ya? Mereka nggak ada kesulitan untuk di posisi kayak gimana pun ada ultimate yang bisa digunakan gitu. Dan itu tercipta ya karena mereka bisa kontrol orb, mereka bisa selalu dapat plan, mereka bisa dapetin kill demi kill. Maksudnya nggak cuma satu orang yang ngekill kan, karena ya mereka semua punya ultimate yang ready di saat yang tepat gitu. Dalen tadi juga. Dulu lihat Dalen yang tadi kayak kelihatan ngekillnya banyak, dia paling bawah cuma 6. Iya. Ya, ini benar-benar jadi pistol wajib dimenangkan oleh Cerberus Esports. Dan kalau menurut gua line up MITH juga bisa menjadi line up yang kuat untuk melakukan defense. Dia punya Sage, punya Viper, punya Brim, bahkan enggak sih, semuanya bisa ngedelay. Satu flash apalagi tuh kan, bermain anti flash untungnya. Ada Recon yang udah enggak dihancurin juga, bahkan Recon tersebut akan bermain di dalam side. Dan ready Sky Smoke seharusnya dari D-Lane, karena udah terdengar tuh suara jam tangannya sudah terlihat. 1 kill didapatkan oleh Red Naval, berhasil terkena attack sedikit dari posisi Red Naval. Dan udah ready fault line. Ada Old Drone, tapi Daikyu juga rupanya kena attack oleh WannaFly. Dia hancurin trademarknya biar overthinking. Fault line datang, Dash juga datang, tapi Kongaret apakah dia akan mengambil timing swing dengan Frenzy, tapi cuma berhasil ngadain 2. Sementara Kadum berhasil dapetin 2 kita, tapi berhasil di-trade balik oleh Loki. Jadi 1 melawan 3. Masa iya? Nggak mungkin dong. WannaFly, kamu bisa melakukan clutch ini karena terlalu gila menurut gua. Kalau seandainya Cerberus kena clutch di sini, ini menimbulkan banyak pertanyaan untuk Cerberus tentunya. Kalau seandainya WannaFly bisa melakukan clutch ini, terkena Gravity Well, tapi dia masih bisa mundur, masih bisa keluar dari hisapan Black Hole. Tapi sudah terlihat 1 pemain dan 1 kill gagal didapatkan oleh WannaFly. Dan finally, pistol yang wajib banget dimenangkan oleh Cerberus berhasil mereka menangkan 2-11, tapi itu nggak cukup karena mereka masih punya jalan yang sangat panjang. Dari yang tadi 10 round, ketinggalannya sekarang jadi 9. Itu baru kurang 1 doang. Ini
masih banyak banget perjalanannya. Tapi chance dia untuk dapetin angka lagi harusnya bisa Masih banget karena ada. mereka dapetin pistol dan gak mungkin juga dari MITH akan melakukan force buy karena mereka bukan attacker yang kalau ngeplan spike dapat 300 krat semua pemainnya. Jadi MITH akan kembali melakukan ikut sementara dari Cerberus Esports ada 4 Spectre dan 1 Ghost. Gue jadi mempertanyakan kenapa mereka nggak nge-ban Bind sih. Jadi padahal kita udah positive thinking, wah ini ada sesuatu nih, tapi ternyata lu lihat Cerberus langsung melakukan anti dari arah teleporter dan juga showernya. 4 hilang seketika one fly. Guys ikutan lah tele, dia pengen tele juga tapi enggak, dia pengen ngambil orb, pengen nggak rugi banget, tapi ya udah gagal juga ngambil orb karena masih ada Kisi di sana. Planting juga coba dilakukan untuk seenggaknya nambah duit tipis. 3-11 ini adalah step by step comeback yang dilakukan oleh Cerberus, tapi step comeback yang pentingnya ada di sini nih, di bonus round. Benar. Kalau mereka bisa dapetin bonus round, chance-nya ada, tapi masih sulit. Ya karena ya gap angkanya kejauhan. Ini sama kayak Cerberus lawan No-Namers, kayak gue bilang 12-1. Ini masih jauh ya. Tapi kita lihat apakah the dream is real gitu kan dari Cerberus untuk melakukan comeback, karena MITH sebenarnya belum di match point. Jadi kalau kayak Cerberus buat mistake nanti satu kali pun masih ada match point yang bisa mereka coba untuk kejar. Dan Red Neval bermain di arah short, coba untuk cari-cari pemain, tapi nggak ada yang melakukan overpick sama sekali dari pemain-pemain MITH, sehingga membuat Cerberus tuh sedikit aware di manakah pemain-pemain dari MITH ini berada. Dan Trailblazer sudah dikeluarkan oleh Kongaret. Ngecek satu pemain sudah terlihat, memang Loki lagi yang terlihat. Ready recon tadi dari Kongaret, tapi sepertinya reconnya belum connect dari Akashi. Dan sudah ada smoke yang di ready-in dari D-Lane ke arah Garden mungkin, tapi pemain-pemain Cerberus melakukan rotasi. Tapi di arah E-nya masih ada Kadum bersama dengan WannaFly yang akan menunggu. Dan lu lihat timingnya tuh, gue tuh masih bingung tau pro player tuh timingnya bisa gitu ya. Ketika musuhnya deket, poison countnya naik, ada fault line, connect, dash masuk, tapi U-Haul belum dibersihin, terkena flash, tapi sedikit terlambat dari Red Neval karena time atau durasi dari fault line sudah hilang dan Kadum bakal berhasil dapetin 2 kill. 2 pemain tersisa, gagal dapetin yang ketiga. Ada Daycute yang berada di arah bench di balik smoke mengambil sebuah vandal. Ada Molly yang dikeluarkan, 1 kill lagi didapatkan oleh Daycute. 3 lawan 2. Apakah Akashi bisa dapetin 1 kill ini? Tapi WannaFly benar-benar menunggu akan ada yang nge-pick, dan benar saja terjadi karena Akashi melakukan pick di sana dan sudah terlihat posisi dari Daycute dan berhasil ditumbangkan di tangan WannaFly yang mendapatkan triple kill, yang artinya juga dia hanya perlu 1 ultimate orb lagi untuk punya Viper Speed di next round. Dan match point-nya ternyata lebih cepat dari yang gua kira, Mal. Wah, udah match point ternyata 3-12. Tapi lu lihat tadi WannaFly yang punya U-Haul, boy. Yang punya U-Haul. Dia bener-bener nggak ngasih U-Haul-nya. Kadung juga bisa through the smoke dapat 2 kill loh. Dan ketika U-Haul-nya pengen dikontrol untuk bisa ngamenin map, ya dia udah ready gitu, nggak pindah dari spot tersebut. WannaFly bahkan dia dapetin total 3 kill di round tersebut. Ini benar-benar apa ya, ini stomping sih. Made in Thailand udah tahu banget cara ngatasin apapun yang dilakukan oleh Cerberus. Ya jadi kita bertanya-tanya, kenapa Bind-nya nggak di-ban? Kenapa Cerberus ngasih Bind-nya ke Made in Thailand, tapi di show-nya seperti akan ada kontes wall didirikan, langsung dipecahin sama Cerberus. Hanya sisa 1 balok aja, kontrol orb yang gagal, recon coba ngambil alih shower. Tapi progresnya akan cukup sulit sih, dan itu dia. WannaFly mendapatkan Red Neval. Boy, Red Neval ini bukan telat panas, boy. Gak panas malah, boy. Basi. Hitungannya kalau makanan bukan telat panas, lagi basi dia. Turun mesin itu. Turun mesin. Turun mesin bener dah. Udah, aduh, kayak main berempat sekarang dari Cerberus. Coba untuk stack heavy short sekarang, tapi Kadum juga masih ada pen shells. Dapat 1 kill, dia punya showstopper. Coba ada aftershock untuk nge-clear karena triple-nya nggak bisa mati. Dia berhasil crossing, survive dia di sana dan bahkan Viper Speed mau ngapain? Ada pen shells, diusir Loki dari arah pocket. Kadum akhirnya tumbang, tapi Kisi dapat 2 kill. WannaFly hampir nge-wave dia di sana. 3 melawan 3 sekarang.
masih bisa dikontes karena ada Viper Speed dari tangan Wannafly. Diffuse coba di tap terlebih dahulu, Shock Dart coba membuang utility tapi ada Molly delay. Apakah Wannafly bakal nunggu ataukah dia bakal nge-swing duluan? Masuk lagi ke dalam Viper Speed. Coba bermain-main di sana karena waktunya juga masih cukup banyak, tapi diffuse-nya sudah mulai dilakukan, udah setengah sekarang, dilepas terlebih dahulu bisa untuk melakukan diffuse yang kedua, tapi Oki dapetin wallbang-nya dan Wannafly dari arah pocket udah ketahuan 1v2 situation. Diffuse dilanjutin tapi di stick terus. Wannafly menutup map pertama kita dengan skor 3-13. Mereka kayaknya gak ngeh kalau itu udah setengah tadi. Oh my god.